Hei, Tifa, kamu bisa berlagak tangguh di luar sana. Tapi tunggu saja sampai kamu di penjara. Saya mungkin seorang tahanan, tapi bukan perusak bangsa seperti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya, di sini kita melihat ada salah seorang ya tahanan yang mengaku menunggu kehadiran Tifa di dalam penjara dan akan membuat pelajaran kepada Tifa. Waduh, ini video benar-benar video ataupun AI, aku pun nggak tahu ya kan guys. Nanti kita tonton bersama-sama ya. Nah, di sini sebenarnya Tifa ya bisa dibilang sudah menjadi bahan olok-olokan, bahan candaan oleh warga-warga TikTok ya kan. Pengen ketawa ya kan. Nah, sebenarnya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bisa dibilang kita sebenarnya sebagai rakyat Indonesia yang cerdas, yang waras ya, melihat mereka ini adalah ya lelucon ya kan, ataupun bikin kita selalu ngakak. Ya, pernyataannya yang selalu bikin kita ngakak ya. Pokoknya macam-macam lah. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang. Yeah. Waduh, Tifa. Jadi bahan olok-olokan. Hei, Tifa, nah, ini dia. Kamu bisa berlagak tangguh di luar sana. Wow. Tapi tunggu saja sampai kamu di penjara. Saya mungkin seorang tahanan, tapi bukan perusak bangsa seperti kamu. Wow. Saya ikhlas, saya ridho Tifa ditunggu ya. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Ikhlas ya sudah. Salah buat saya. Ya udah, wah, jogetin aja ya Pak Jokowi. Aduh, ini udah jadi bahan olok-olokan udah kalian ya kan. Jokowi joget aja ya. Setelah itu Nah, nih. ijazahnya Jokowi nggak terbukti, ya, ini rombongan negeri Panci pasti pindah Ya. lagi isunya ke hutang negara dan pertambangan. Coba deh, kalau lo nggak Iya. percaya nih, gue itu udah bersama mereka, gue tahu persis gerakan mereka. Kebaca, mudah kebaca. Pasti abis ini isu Jokowi udah nggak dapat mereka lakukan, pindah ke tambang. Sama hutang negara. Nggak sampai bang, nggak sampai Lu karena tungguin dia aja berakhir di rombongan Panci penjara. ini. Makanya orang-orang seperti mereka harus ditangkep. Kalau nggak bikin gaduh dan bikin rusak stabilitas nasional. Tangkep rombongan Panci ini. Ya, Kalau ya enggak, ditangkep rusak udah negara nanti. kita. Menghambat Pasti investasi dan ditangkep. nggak akan maju-maju kita karena orang-orang segelintir ini. Bila perlu dicabut kewarganegaraannya. Selain dipenjarakan. Setuju. Percaya deh sama gue. Rombongan Panci pasti Setuju. pindah. Ngebahas masalah tambang dan hutang negara. Nggak percaya? Tonton. Iya. Nah, ini juga apa nih? Mama. 10 tahun di dalam kebohongan oleh seorang pemimpin kita, Jokowi. Maka hanya satu kata, yaitu Jokowi. Astaga. Hadir dalam konvoi kedaulatan rakyat yang akan kita adakan pada tanggal 13 Juni 2025 untuk kembali merebut kedaulatan rakyat, untuk bagaimana kita mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Hidup rakyat! Rakyat. Bodoh kali. Siapapun juga yang memusuhi Mulyono. Suaminya ini perempuan ini kemana sebenarnya suaminya nih? Nah, apa dia ini janda atau dia bagaimana nih perempuan ini? Nah, iya. Bisa ngoceh-ngoceh kayak begini bebas-bebas. Laki nggak bisa larang atau bagaimana nih? Ya, Ini perempuan ini pasti masuk neraka, nggak mungkin masuk surga. Karena wow. ada ajaran yang benar begini nih. Surganya istri itu ada di suami. Ini pasti perempuan ini suaminya pasti larang nih, tapi ini cuma kan kepala batu. Jadi nggak bakal perempuan begini nggak masuk surga, masuk neraka sana banyak-banyak. Ya kayaknya dilarang tapi ya kepala batu ya. Apa dia nggak malu sama tetangga? Apa dia nggak kasihan anaknya nanti di sekolah atau di kampus, atau di kantor? Nah, Apa dia juga nggak berpikir mikir gitu ya. suaminya nanti di circle suaminya, teman-temannya nanti ngomong, bini lu bagaimana tuh? Memprovokasi udah kelewatan sampai kubun-ubun di langit. Pakai acara provokasi PDIP lagi lu, terus kita nih takut kalau lu provokasi PDIP. Kita nih takut kalau PDIP ikut turut bantu lu. Sekali lagi gue kasih ingat, 16%.
Jangan ribut. Duduk manis saja, diam. Duduk manis rapi. Jangan bikin gerakan tambahan. Ya. Biarkan aja yang pulang 24%. Cek token. Terus tanaman-tanaman tuh udah disiramin apa belum, ya. Benar, Pak. Cek di tempat beras ada beras apa enggak, cek di kulkas ada sayur apa, ada daging apa enggak. Kasih makan anak yang laki itu bayi-bayi. Jangan berdiri depan kamera begini lalu provokasi orang kiri dan kanan. Bawa cuma kasih 50.000, kasih 100.000 buat pasukan ikut. Hah? Lalu berteriak merdeka. Apa ya? Siapa yang tidak merdeka? Siapa yang merdeka? Perempuan buta huruf, nau-nau satu kepala. Perempuan buta huruf katanya. Kalau raja bilang apa? Raja bilang Mossad. Mau ngomong satu otak. Paham nggak? Itu gue telepon raja, suruh raja tempeleng lu. Wah. Mau kenal raja nggak? Perempuan brengsek kamu, buta huruf, nau-nau satu otak. Ya, sekali lagi lihat lo punya video beredar, gue sikat nanti. Pulang urus laki sana. Ini untuk bapak yang punya istri nih, tolong tegur ini. Ya, tegur, bilang dia masuk surga enggak? Kalau masuk surga dengar kata bapak, kata suami. Apa benar lagi janjian ini janda atau bagaimana? Nah, itu jadi pertanyaan juga ya. Ya, oke. Enak atau enggak ya? Salam waras. Oke, kita lanjut. Roy Suryo mempermasalahkan foto pernikahan Bapak Jokowi dengan Ibu Iriana ya, sampai Roy Suryo itu mengira Ibu Iriana menikah dengan pria lain. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Foto nikah itu ya, soal foto nikah itu ya. Nanti tuh akan sampai maksudnya kita bahas lagi. Foto nikah itu kelihatan, tinggi badan seseorang itu aja nggak kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya kira-kira 170%. Foto nikah, bukan foto nikah, foto pernikahan. Ngucap Roy, ngucap. Dan ternyata dalam perbandingan sekarang kalau Jokowi dan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita, Pak. Iya. Masa Ibu Iriana menikah dengan orang lain? Bukan menikah dengan orang lain. Fotonya aja. Perrekayasa foto nikah. Bapak mengatakan bahwa yang ada di foto-foto pernikahan itu bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi badan. Enggak, Pak, maksudnya. Tempelan itu, tempelan maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu beda. Bisa diem nggak? Inilah otak-otak udang ya. FYP gue tentang Roy Suryo. Udah cukup, udah. Kemarin lah permasalahan ijazah, permasalahan foto-foto Pak Jokowi dari kecil sampai gede gitu. Sekarang permasalahan foto pernikahan Pak Jokowi sama Bu Iriana. Kata gue udah ngapa? Udah bisa diem kagak lu? Gak sekalian lu urusin tuh, foto USG-nya dulu Pak Jokowi waktu masih dalam kandungan ibunya. Sekalian aja tuh waktu masih jadi jigot. Ini rasanya Roy Suryo kalau gue bisa pakai mode, gue pakai mode pesawat, kalau nggak mode DND, tau gak? Gue tahu ya Roy Suryo itu pakar telematika gitu loh. Cuma maksud gue kayak emang sampai ngurusin foto pernikahan juga gitu ya? Apa gimana sih, gue kagak ngerti dah. Yang diurusin tuh foto mulu. Terus yang diurusin fotonya Pak Jokowi mulu. Foto siapa kek? Foto lu sendiri kek? Lu review apa foto siapa kek? Orang lain gitu loh. Jangan Pak Jokowi mulu. Sekalinya ganti orang Ibu Iriana. Dia juga, keluarga dia juga. Yang lain. Udah mendingan ngurusin panci aja. Udah panci. Jangan foto lagi. Kemarin udah foto ijazah. Sekarang foto pernikahan. Besok aduh. Sekalian aja lu teliti foto halaman rumahnya Pak Jokowi asli apa kagak itu halaman rumahnya. Emang agak lain ini Roy Suryo ini, emang ini dari awal gue lihat dia tuh pintar sebenarnya. Gue tahu dia tuh pintar, dia tuh cerdas, makanya jadi pakar gitu loh. Karena memang cerdas dan pintar gitu. Tapi lama-lama nggak kesana nggak kesini gitu, ngawur. Pakar telematika gitu loh. Kan Roy Suryo kan udah pakar gitu ya. Telepancika, iya. Teknologi baru bikin teknologi ngapain tiap jam, menit, waktu, detik, hari, bulan, minggu gitu ya. Ngurusinnya Pak Jokowi mulu, keluarga Pak Jokowi mulu. Itu keluarga lu diurus kagak? Ngopi dulu apa Pak Roy? Ngopi dulu apa biar santuy kita? Lagian Pak Jokowi sih sama Bu Iriana waktu nikah kagak ngundang Roy Suryo. Katanya ini Roy Suryo pakar gitu ya. Pengambilan gambar beda angle aja bisa kelihatan beda gitu loh. Dari angle yang berbeda aja udah bisa hasilnya berbeda juga. Masa dari foto sama kenyataan cuma perkara beda tinggi fotonya dianggap palsu? Gua nggak pengen lagi sih ini Roy Suryo ada nongol di FYP gua lagi gitu loh. Kalau bisa gua di ND gitu. Cuman maksudnya nih orang tolong jangan dihilangin dulu, jangan dilenyapin dulu. Lumayan buat jadi lelucon netizen. Istighfar, Pak Roy, istighfar. Jangan begitu amat kalau benci sama orang. Padahal bisa jadi ya waktu foto pernikahan bisa jadi Bu Iriana pakai high heels, atau bisa jadi Pak Jokowi yang pakai pantofel yang ada haknya tuh berapa senti gitu kan, atau bisa jadi Pak Jokowi agak berlutut dikit, agak jongkok dikit, atau Bu Iriana yang agak jongkok dikit. Itu kan bisa. Bukan berarti fotonya palsu, mentang-mentang di foto jarak tingginya berapa, pas di dunia nyatanya tingginya berapa, terus jadinya fotonya palsu. Kagak gitu. Itulah bodohnya Roy Suryo. Zaman dulu belum ada AI, belum ada Remini, belum ada TikTok juga belum ada Adobe Photoshop juga belum. Gue jadi penisirin gitu loh, jadi penasaran gitu loh, sebenarnya ada permasalahan pribadi apa sih antara Pak Jokowi, antara keluarga Pak Jokowi sama si Roy Suryo ini nih, ada apa sih sampai si Roy Suryo itu tuh sebegininya gitu, bener-bener sebegininya. Banyakin istighfar Pak Roy, nggak tahu kita hidup sampai kapan. Yang tidak bisa ditunda, tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai,
kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Tak layani. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Waduh, ini sih lucu lah ya kan. Ya memang benar ya. Pak Jokowi kemarin mengatakannya apapun lah tak layani. Ya, mau ungkit ijazah, kayak mau ungkit sertifikat tanah, sertifikat rumah, pokoknya semuanya tak layani. Lucu ya memang ya kan. Si Roy Panci yang mengaku-ngaku pakar telepancika ini ya kan. Ya, foto perkawinan atau pernikahan Pak Jokowi pun dicurigai itu tempelan. Padahal zaman dulu ya kan, kalian tahu sendiri, nggak ada itu foto-foto canggih. Aduh, Roy Panci udah kelewatan dah. Istighfar, taubat ya Roy Panci, taubat. Nah, jadi ada juga yang satu, siapa namanya, yang perempuan yang satu lagi selain si Dokter Tifa, yang selalu kor-kor, tapi ya benar juga kata abang itu ya kan. Apa nggak punya suami? Apa suaminya nggak melarang atau sudah dilarang tapi keras kepala gitu ya kan? Apa nggak memikirkan anak-anaknya yang lagi di sekolah gitu kan, mungkin lagi kuliah? Apa nggak pikir teman-teman suaminya gitu? Nanti teman suaminya bilang, ah bini lu itu, waduh keluar dari sini berita apa, menyebarkan berita bohong. Ataupun anaknya lah ya, anaknya di sekolahan, ah ibu lu tuh lagi demo-demo sana sini, bayarnya berapa sih? Kan memang bodoh lah kan. Nah, seperti yang tadi kita lihat dari awal-awal video tadi, yaitu Dokter Tifa, ya ada salah satu tahanan yang menunggu Dokter Tifa. Katanya ya mungkin akan diberi pelajaran gitu. Enggak, mungkin itu sebenarnya video AI, tetapi ya mungkin dalam pemikiran-pemikiran tahanan-tahanan yang sekarang ada di ya lapas sana, mungkin ya seperti itu ya. Kita tunggu nih Dokter Tifa, kita apain gitu. Aduh, parah lah ya kan guys. Apapun lah tanggapan kalian ya, intinya mereka ini nggak bakalan berhenti sampai kapanpun kalau tidak dipenjara. Nah, maka daripada itu Pak Jokowi jangan kasih ampun, dan ya kita pastikan mereka ini bakal masuk bui. Itu aja lah ya guys. Nggak usah lama-lama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.